Bayangkan, sebuah penjara yang lebih mirip benteng neraka di tengah antah berantah. Tidak ada sinar matahari, tidak ada kunjungan keluarga, tidak ada sinyal telepon sama sekali. Inilah Chicote, penjara paling ketat di dunia. Tempat para anggota geng paling kejam di El Salvador dikirim untuk menghabiskan sisa hidup mereka. Tapi, bagaimana penjara super brutal ini dibangun? Dan benarkah ini satu-satunya cara untuk menghentikan kekerasan geng yang sudah mendarah daging? Sebelum tahun 2022, El Salvador adalah medan perang. Geng brutal seperti MS-13 dan Barrio 18 menguasai jalanan. Mereka membunuh, memeras, dan merekrut anak-anak tanpa ampun. Tingkat pembunuhan meroket, menjadikan El Salvador salah satu negara paling berbahaya di dunia. Rakyat hidup dalam ketakutan setiap hari. Sampai akhirnya, Presiden Nayib Bukele mengambil langkah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, mendeklarasikan perang total terhadap geng. Langkah pertamanya, membangun penjara yang mustahil untuk ditembus. Pada tahun 2023, dalam waktu super singkat, hanya 7 bulan, lahirlah Centro de Confinamiento del Terrorismo, atau yang lebih dikenal sebagai Chicote, terletak di daerah terpencil. Dikelilingi perbukitan dan lapisan kawat berduri, penjara raksasa ini dirancang untuk menampung 40.000 tahanan. Pemerintah menyebut mereka bukan lagi kriminal biasa, melainkan teroris domestik. Keamanan di Chicote benar-benar berada di level lain. Setiap sudut diawasi kamera 24 jam. Dinding betonnya setebal puluhan meter. Dan untuk masuk atau keluar, seseorang harus melewati 8 lapis gerbang baja. Di sekelilingnya, ratusan tentara bersenjata lengkap berpatroli tanpa henti. Di dalam, para tahanan dikurung di sel mereka selama 23 jam sehari. Tidak ada kontak dengan dunia luar. Tidak ada pengacara, tidak ada panggilan telepon, tidak ada kunjungan keluarga. Mereka benar-benar terputus dari peradaban. Video-video yang dirilis pemerintah menunjukkan ribuan anggota geng dengan kepala pelontos dan tato di sekujur tubuh digiring masuk ke Chicote. Mereka berlari membungkuk, bertelanjang dada, dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ini bukan sekadar pemindahan tahanan, ini adalah pesan yang jelas. Era kekuasaan geng telah berakhir. Dan kini negara yang memegang kendali mutlak. Para pemimpin geng paling ditakuti yang dulunya menguasai kota, kini tunduk tanpa perlawanan. Tentu saja, langkah ekstrem ini memicu kontroversi global. Organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia mengecam Chicote, menyebutnya sebagai pelanggaran HAM berat. Mereka berpendapat bahwa tidak ada manusia yang layak diperlakukan seperti ini, terlepas dari kejahatan mereka. Namun, di dalam El Salvador, ceritanya berbeda. Sebagian besar rakyat justru mendukung penuh kebijakan Bukele. Mengapa? Karena hasilnya nyata. Angka pembunuhan di negara itu anjlok hingga 90%. Jalanan yang dulu berbahaya, kini aman untuk dilalui. Orang-orang bisa membuka bisnis tanpa takut diperas. Mereka merasa mendapatkan kembali hidup mereka. Kini, dunia terbelah. Di satu sisi, ada yang melihat Chicote sebagai model sukses pemberantasan kejahatan yang patut ditiru. Bahkan, negara-negara tetangga seperti Honduras mulai mempelajari pendekatan serupa. Di sisi lain, ada yang khawatir ini adalah awal dari era otoritarianisme, di mana hak asasi manusia bisa dikorbankan demi keamanan. Chicote bukan lagi sekadar penjara, ia telah menjadi simbol perdebatan besar di zaman kita. Pertanyaan utamanya tetap menggantung. Apakah keamanan mutlak harus dibeli dengan mengorbankan kebebasan dan hak asasi? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.